Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inna rabbaka huwa alamu man yudillu an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Izzah. Karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini yang sangat amat berbahagia di masjid yang kita sama-sama cintai ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Kemudian salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in, semoga kita masuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu khatib berwasiat kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari ini, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah hendaknya kita mati sebelum dalam keadaan betul-betul muslim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada Jumat hari ini, memerangi kebatilan atau sifat jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini. Karena kita lihat di negara kita ini, sifat kejahilian yang nampak di hadapan kita saat ini muncul dengan berbagai kedok yang indah dan menggiurkan. Materialisme dan pemujaan terhadap kebendaan sekarang ini dibungkus oleh agama atau dibungkus oleh moralitas, pembangunan fisik dan perubahan besar-besaran. Tetapi akar dari perubahan ini bukanlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Sementara itu agama Islam secara licik dipergunakan untuk mengelabui masyarakat. Para ulama menjadi corong untuk menggali-galisir kebatilan. Masyarakat yang melupakan atau meninggalkan ajaran Allah sering merasa benar dalam langkah dan tindakan mereka. Padahal kenyataannya, materi dan kemakmuran fisik bukanlah ukuran kemajuan dan kebenaran. Tanpa disadari, mereka telah menyimpang jauh dari kebenaran dan terbelakang dari bidang moral dan beradaban. Kemajuan yang tampak ini telah jauh dari nilai-nilai ukhrawi dan menyeret manusia kepada pemujaan materi.
pembangunan fisik yang melupakan bidang spiritual. Memang kenyataannya berhasil. Padahal sesungguhnya sedang menuju pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika pula mereka terdiam berputus asa. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita takut dengan peringatan Allah ini. Benarkah semua kemajuan duniawi yang kita peroleh sekarang ini ada dalam ridho Allah? Adakah bukti-bukti yang menunjukkan hal ini? Bila benar, mengapa pelacuran masih dibiarkan terus berkembang? Mengapa korupsi membudaya? Mengapa kejahatan merajalela? Mengapa perjudian dibiarkan saja? Sementara momentum keras terdapat di mana-mana. Sementara itu, kejahatan dalam berbagai bentuknya, mulai dari pencurian, perampokan, sampai pemerkosaan terus berkembang tanpa kendali. Ingatlah, wahai jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kemajuan materi ini, siksa Allah yang diturunkan bukanlah berbentuk hujan batu atau gempa bumi. Akan tetapi siksa Allah yang diturunkan berupa kejahatan juga, atau keganasan manusia kepada manusia yang lain, persaingan bisnis yang mengerikan, atau kehidupan yang saling mencegal, sikap individualistis, nafsi-nafsi, hilangnya keramah tamahan, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terjungkir balik, dan sebagainya dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqihim aw min tahti arjulikum min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, Dialah berkuasa untuk mengirim adab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahami. Pada waktu ayat ini datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 3 doa. Yang diterima 2, yang satunya tidak diterima. Pertama, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altuhu alla yusallitu ala ummati adwan min ghairihim fa'atani. Yang kedua, sa'altuhu alla yuhlika bisinin fa'atani. Wa sa'altuhu alla yusallitu syi'a wa la yudhika ba'dakum ba'sab'at famana'ani. Jadi dengan kesimpulan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, ya Allah, jangan turunkan musuh kepada umat saya, kata Rasulullah, dari golongan selain golongan kita. Diterima oleh Allah. Kemudian doa yang kedua, Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan turunkan adab kepada kita peceklik atau tidak hujan bertahun-tahun. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang ketiga, ya Allah, umatku jangan digolongkan kepada orang-orang yang bertentangan dan jangan dirasakan keganasan Tuhan. Lah, ini tidak diterima oleh Allah. Makanya sehingga pada saat ini akan terjadi.
Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup pada saat ini sudah sungguh mengerikan. Umat Islam saat ini tengah terombang-ambing di suatu masyarakat yang bercampur baur antara hak dan batil, antara Islam dengan kejahilian. Sehingga kebenaran menjadi samar, sedangkan kejahilian dianggap sebagai kebenaran. Sementara itu, mereka merasa aman dari adab dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya? Tidak lain bagi kita saat ini selain merombak kejahilian secara total dan kembali kepada sistem Islam secara murni dan konsekuen. Juga kita tidak ada alternatif yang lebih baik daripada memasuki Islam secara keseluruhan dan menghancurkan sifat jahiliyah sampai ke akar. Akan tetapi dari mana kita mulai? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dalam sejarah sebagai guru dan pendidik terbesar umat manusia. Beliau berhasil merubah keadaan suatu bangsa yang tadinya ada dalam lumpur kejahilian, kemudian kepada Islam dan hidup dalam cahaya dan terang benderang. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai membentuk manusia menjadi unsur pribadinya. Beliau mengkader para sahabatnya menjadi insan-insan mencintai Allah dan hidup untuk menegakkan dinullah. Beliau membentuk manusia itu yang jiwanya selalu tertambat dengan hukum dan undang Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang tahan dan kuat menghadapi godaan duniawi. Ini merupakan kunci perubahan Islam yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya perubahan fisik yang sangat tergantung kepada perubahan kejiwaan. Bila masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberi kemajuan di bidang lain. Sebaliknya, bila kufur nikmat Allah, maka Allah akan menghukum mereka dan menimbulkan bencana yang menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebagian surahnya Ar-Ra'd 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kepada keadaan kaum masyarakat misalnya sehingga mereka itu merubah kepada dirinya. Perubahan suatu masyarakat tidak akan dapat berlangsung apabila kondisi kejiwaan mereka tidak berubah. Sangat ditentukan oleh kondisi jiwa masing-masing. Inilah kaidah perubahan sosial dalam Islam. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat kepada kita semuanya sehingga kita bisa dapat merubah keadaan Indonesia ini menjadi dengan muslim yang murni. Fa inna sal kalam wa dhal kalamil malikul alam wallahu subhanahu wa ta'ala yakun wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تطع الكافرين وجاهدهم بالذي جهادا كبيرا. بارك الله للقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين بنية خالصة بقلب سليم. الحمد لله إن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واهذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين الأشهد الكرام وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل أمراءنا لمن خافك يجري على صراط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اجعل بلد هذه إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واكب الأتيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء من جهد البلاء وترك الشقاء في القضاء والمنكرات عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله لعظم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه فيجودكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله